Baik, tahap pembongkaran yang pertama kita mulai dengan membuka baut-baut dan juga melepas tutup casingnya. Selanjutnya ialah tahap pencopotan kabel main power. Kabel ini adalah kabel yang berfungsi untuk mengalirkan daya dari power supply ke motherboard. Selanjutnya ialah pencopotan kabel konektor. Selanjutnya ialah pencopotan kabel Molex yang berguna untuk memberikan daya kepada perangkat yang ada di dalam case komputer. Selanjutnya ialah pencopotan kabel ATA, pencopotan kabel audio, USB, pencopotan kabel SATA di hard disk dan juga DVD, serta pencopotan kabel front panel yang sayangnya tidak sempat terekam oleh saya dikarenakan filenya hilang. Selanjutnya ialah pencopotan baut dari power supply. Lalu setelah baut terlepas, kita angkat pelan-pelan power supply-nya melepas dari badan casing. Selanjutnya pencopotan kipas fan prosesor. Lalu dilanjutkan dengan pencopotan baut untuk kartu grafis. Setelahnya kita angkat pelan-pelan kartu grafis dari motherboardnya. Setelah itu kita lanjutkan dengan pencopotan RAM secara perlahan, dua keping RAM dari motherboardnya. Selanjutnya secara perlahan kita lanjut melepas prosesor. Kita lepas pengaitnya perlahan, kita angkat, lalu kita ambil prosesornya secara perlahan. Usahakan tidak mengenai bagian kuningannya agar tidak terjadi patah atau kerusakan. Selanjutnya kita akan melakukan pelepasan keempat baut dari motherboard. Lalu pada proses berikutnya kita akan melakukan pengangkatan motherboard dari badan casing. Selanjutnya ialah pelepasan baut pada kipas yang terdapat di casing yang berfungsi untuk mendinginkan komponen-komponen yang terdapat di dalam case komputer. Selanjutnya dilanjutkan dengan pelepasan baut pada DVD, lalu dilanjutkan dengan proses pelepasan DVD dari badan casing dengan cara mendorongnya ke bagian depan. Selanjutnya kita lanjut ke tahap penjelasan komponen-komponen inti dari komputer. Komponen pertama ialah motherboard. Motherboard merupakan papan sirkuit utama tempat semua komponen komputer saling terhubung, seperti RAM, kartu grafis, serta berbagai perangkat lain. Terdapat juga port dan slot seperti USB, SATA, dan PCIe. Berikutnya adalah RAM atau Random Access Memory. RAM berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara untuk data dan instruksi yang sedang diproses oleh komputer. Komponen selanjutnya adalah hard disk atau yang sering disebut HDD. Hard disk merupakan media penyimpanan utama pada komputer yang berfungsi untuk menyimpan berbagai data, mulai dari data sistem operasi, aplikasi, hingga file pengguna seperti dokumen, foto, dan video. Komponen berikutnya adalah kartu grafis atau GPU. Kartu grafis berfungsi untuk mengolah data visual dan menampilkannya ke layar monitor. Semua tampilan yang kita lihat di layar, mulai dari gambar, video, hingga animasi, dihasilkan melalui proses pengolahan grafis oleh komponen satu ini. Komponen berikutnya adalah fan case atau kipas casing. Kipas ini berfungsi untuk mendinginkan komponen-komponen yang ada di dalam case komputer. Komponen berikutnya ialah CPU fan atau kipas pendingin prosesor. Komponen ini biasanya berfungsi menyerap dan membuang panas yang dihasilkan oleh prosesor saat bekerja.
Komponen berikutnya ialah prosesor atau CPU. Prosesor merupakan otak utama dalam komputer yang bertugas untuk mengolah data dan menjalankan instruksi dari perangkat lunak. Semakin cepat kecepatan prosesor, maka semakin cepat pula komputer dalam menjalankan berbagai tugas. Prosesor biasanya dilengkapi dengan kipas pendingin atau heatsink tadi untuk menjaga suhu agar tetap stabil saat digunakan dan tidak mengalami overheat serta menyebabkan mati mendadak. Selanjutnya ialah Power Supply Unit atau PSU. PSU berfungsi mengubah arus listrik dari sumber daya menjadi arus yang sesuai untuk digunakan oleh komponen komputer. PSU juga berfungsi untuk mendistribusikan daya ke seluruh komponen komputer lainnya. Komponen selanjutnya ialah DVD drive. Komponen ini digunakan untuk membaca dan menulis data dari kepingan CD maupun DVD. Komponen ini yang biasa kita gunakan untuk memasukkan kaset atau CD di komputer. Komponen terakhir di sini ialah casing. Casing sebagai yang kita tahu merupakan tempat atau wadah yang berfungsi untuk melindungi seluruh komponen internal komputer seperti motherboard, prosesor, RAM, dan lain-lain. Selain itu, casing juga dapat digunakan sebagai nilai estetika dan kerapian sebuah komputer. Tahap perakitan yang pertama ialah kita memasang kembali motherboard yang tadi sudah kita lepas. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang cukup perlu kehati-hatian, yakni pemasangan prosesor. Kita paskan dengan panah yang sudah ada di atas itu, lalu kita masukkan secara perlahan. Tekan secara perlahan agar tidak merusak kuningan prosesor. Selanjutnya ialah pemasangan RAM. Pasang RAM secara hati-hati hingga pas. Selanjutnya ialah pemasangan kipas prosesor atau CPU fan. Pertama kita pasang kabelnya dulu, lalu kita letakkan tepat di atas prosesor dan kita kunci pengait-pengaitnya. Selanjutnya ialah pemasangan kartu grafis. Pertama kita pasang dulu dia di tempat yang ada di motherboard. Setelah itu kita pasang baut-bautnya. Komponen berikutnya yang akan kita pasang ialah power supply. Pertama kita letakkan dia di tempatnya, kita paskan. Setelah itu baru kita pasang baut-bautnya. Komponen selanjutnya ialah hard disk. Kita letakkan dulu dia di tempatnya. Setelah dirasa pas, kita pasang baut-bautnya, dan setelah itu nanti kita lanjutkan dengan pemasangan kabel-kabel SATA-nya. Selanjutnya kita masuk ke bagian perkabelan. Kita pasang kabel-kabel seperti kabel Molex, kabel main power, kabel konektor, kabel USB, kabel audio, dan kabel-kabel lainnya, termasuk kabel SATA dan juga front panel. Selanjutnya ialah pemasangan kabel front panel. Aturan pemasangan front panel ini adalah seperti yang saya tunjukkan di catatan saya tadi. Setelah itu kita bisa lanjut memasang kabel front panel ini. Selanjutnya ialah pemasangan DVD drive. Setelah dipaskan, kita pasang baut-bautnya dan ya, selesai.
Lalu yang terakhir ialah pemasangan tutup casing. Setelah ini maka selesai juga perakitan komputer saya hari ini. Maka wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.